Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Ika Widias Ningrum NIM 7211418067 dari kelas Akuntansi D 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil atau jawaban ujian tengah semester milik saya. Berikut merupakan penjelasannya. Berikut merupakan pembahasan jawaban soal nomor 1. Yang pertama yaitu jurnal eliminasi yang dibutuhkan. Berikut merupakan jurnalnya. Saham biasa PT Farina sebesar Rp60 juta di debit. Saldo laba PT Farina sebesar Rp90 juta di debit. Dan investasi pada saham biasa PT Farina sebesar Rp150 juta di kredit. Saldo saham biasa PT Farina dan saldo laba diperoleh dari tabel yang sudah ada di soal. Begitu pula dengan investasi pada saham biasa PT Farina, sudah juga diketahui di soal, atau dapat dicari dengan cara menjumlahkan saldo saham biasa PT Farina dengan saldo laba. Selanjutnya yaitu kertas kerja neraca konsolidasi PT Simon dan PT Farina sesaat setelah dilakukan akuisisi. Saldo yang tercantum pada laporan posisi keuangan konsolidasi berasal dari penjumlahan PT Simon dan PT Farina. Akun yang akan dieliminasi adalah akun investasi pada saham PT Farina, saham biasa PT Farina, dan saldo laba PT Farina. Untuk saldo pada kolom PT Simon dan PT Farina, sama seperti saldo yang ada pada tabel yang ada di soal. Untuk saldo pada kolom eliminasi yaitu diperoleh dari akun yang akan dieliminasi atau dari jurnal eliminasi yang telah dibuat sebelumnya. Eliminasinya yaitu investasi pada saham Farina sebesar Rp150 juta, dieliminasi di kredit sebesar Rp150 juta. Kemudian saham biasa PT Farina sebesar Rp60 juta, dieliminasi di debit sebesar Rp60 juta. Kemudian saldo laba PT Farina sebesar Rp90 juta, dieliminasi di debit sebesar Rp90 juta. Untuk saldo pada kolom konsolidasi diperoleh dari penjumlahan saldo per akun pada PT Simon dan PT Farina. Saldo konsolidasi untuk kas PT Simon dan PT Farina sebesar Rp83 juta diperoleh dari Rp65 juta ditambah Rp18 juta. Saldo konsolidasi piutang usaha sebesar Rp124 juta diperoleh dari Rp87 juta ditambah Rp37 juta. Saldo konsolidasi persediaan diperoleh dari Rp110 juta ditambah Rp60 juta menghasilkan Rp170 juta. Saldo konsolidasi bangunan dan peralatan sebesar Rp370 juta diperoleh dari Rp220 juta ditambah Rp150 juta. Investasi pada saham PT Farina tidak lagi ditulis karena sudah dieliminasi sehingga saldo dianggap nol. Total debit yaitu Rp747 juta. Selanjutnya, saldo konsolidasi utang usaha untuk PT Simon dan PT Farina sebesar Rp127 juta diperoleh dari Rp92 juta ditambah Rp35 juta. Kemudian wesel bayar konsolidasi sebesar Rp230 juta diperoleh dari Rp80 juta ditambah Rp150 juta. Kemudian saham biasa PT Simon sebesar Rp100 juta. Saham biasa PT Farina sebesar Rp60 juta tidak lagi ditulis karena sudah dieliminasi. Saldo laba konsolidasi sebesar Rp290 juta diperoleh dari saldo laba milik PT Simon. Untuk saldo laba milik PT Farina sudah tidak lagi ditulis karena sudah dieliminasi. Total kredit sebesar Rp747 juta. Selanjutnya yaitu pembahasan jawaban soal nomor 2. Yang pertama yaitu jurnal yang dicatat oleh PT Wamena menggunakan metode ekuitas. Jurnal 1 yaitu investasi pada saham PT Ciater sebesar Rp133.500.000 di debit, kas sebesar Rp133.500.000 di kredit. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pembelian saham PT Ciater. Jurnal yang kedua yaitu kas sebesar Rp9 juta di debit dan investasi pada saham PT Ciater sebesar Rp9 juta di kredit.
Jurnal ini digunakan untuk mencatat dividen diperoleh dari dividen sebesar 12 juta rupiah dikali dengan akuisisi kepemilikan sebesar 75%. Jurnal ketiga yaitu investasi pada saham PT Ciater sebesar Rp22.500.000 di debit dan pendapatan dari anak perusahaan sebesar Rp22.500.000 di kredit. Jurnal ini digunakan untuk mencatat pendapatan diperoleh dari 30 juta yaitu sebagai laba bersih PT Ciater dikali dengan akuisisi kepemilikan sebesar 75%. Jurnal yang keempat yaitu pendapatan dari anak perusahaan sebesar 3 juta rupiah di debit dan investasi pada anak perusahaan sebesar 3 juta rupiah di kredit. Perhitungan 3 juta ini diperoleh dari amortisasi diferensial pembelian PT Ciater sebelum diakuisisi dan setelah diakuisisi. Kepemilikan penuh PT Ciater dikurangi dengan kekayaan bersih PT Ciater. Perhitungannya yaitu 100% dibagi 75% dikali Rp133.500.000 dikurangi 90 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah dibagi dengan 7. Rp133.500.000 diperoleh dari investasi pada saham PT Ciater. 90 juta rupiah diperoleh dari saldo laba PT Ciater dan 60 juta rupiah diperoleh dari jumlah saham yang beredar pada PT Ciater. Dibagi 7 ini merupakan lamanya umur ekonomis pada saat pembelian PT Ciater. Yang kedua yaitu jurnal eliminasi yang diperlukan pada tanggal 31 Desember. Jurnal 1 yaitu pendapatan dari anak perusahaan di debit sebesar Rp19.500.000 didapat dari dividen yang diumumkan ditambah dengan investasi non pengendali. Dividen yang diumumkan di kredit sebesar Rp9 juta didapat dari dividen sebesar Rp12 juta dikali dengan 75% akuisisi kepemilikan. Investasi non pengendali di kredit sebesar Rp10.500.000 didapat dari akuisisi kepemilikan non pengendali dikurangi dengan kekayaan bersih PT Ciater yaitu 100% dikurangi 75% dikali dengan 30 juta ditambah 12 juta. 30 juta berasal dari laba bersih PT Ciater dan 12 juta berasal dari dividen. Jurnal yang kedua yaitu pendapatan non pengendali di debit sebesar Rp7.500.000 diperoleh dari laba bersih PT Ciater sebanyak Rp30 juta dikali dengan kepemilikan non pengendali akuisisi kepemilikan non pengendali sebesar 25%. Dividen yang diumumkan sebesar Rp3 juta di kredit diperoleh dari dividen sebesar Rp12 juta dikali dengan akuisisi kepemilikan non pengendali sebesar 25%. Kepemilikan non pengendali sebesar Rp4.500.000 diperoleh dari selisih pendapatan non pengendali dengan dividen yang diumumkan. Jurnal yang ketiga yaitu saham biasa PT Ciater sebesar Rp60 juta di debit ada di soal. Kemudian saldo laba sebesar Rp90 juta di debit ada di soal. Diferensial sebesar Rp28 juta di debit diperoleh dari kepemilikan penuh PT Ciater dikurangi dengan kekayaan bersih PT Ciater. Perhitungannya yaitu 100% dibagi 75% dikali Rp133.500.000 dikurangi Rp90 juta ditambah Rp60 juta. Rp133.500.000 diperoleh dari investasi pada saham PT Ciater, Rp90 juta diperoleh dari saldo laba PT Ciater, dan Rp60 juta diperoleh dari saham biasa PT Ciater. Kemudian investasi pada saham PT Ciater sebesar Rp133.500.000 sudah ada di soal. Kemudian kepemilikan pengendali non pengendali di kredit sebesar Rp44.500.000 didapat dengan cara kepemilikan penuh PT Ciater dikurangi dengan investasi pada saham PT Ciater. Perhitungannya yaitu 100% dibagi 75% dikali Rp133.500.000 dikurangi Rp133.500.000. Jurnal yang keempat yaitu peralatan di debit sebesar Rp28 juta dan diferensial di kredit sebesar Rp28 juta diperoleh dari
Perhitungannya sama seperti jurnal ketiga, yaitu 100% dibagi 75% dikali 133.500.000 rupiah dikurangi 90 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah. Jurnal yang kelima yaitu beban diferensial di debit sebesar 4 juta rupiah dan akumulasi penyusutan di kredit sebesar 4 juta rupiah. Akumulasi penyusutan didapatkan dari diferensial sebesar 28 juta rupiah dibagi dengan 7 tahun, yaitu umur ekonomis pada saat pembelian. Sekian penjelasan mengenai hasil atau jawaban ujian tengah semester milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.